Ferdi Sambo, terdakwa dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, mengatakan bahwa hakim mendapat tekanan besar dari berbagai kalangan menjelang pembacaan vonis perkara pembunuhan berencana Brigadir yang menjeratnya. Ferdi Sambo juga mengharapkan keadilan bagi dirinya dan istrinya Putri Chandrawati. Ia juga berharap meski begitu banyak tekanan dari berbagai pihak sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman berat sesuai keinginan beberapa pihak, ia berharap hakim tetap independen dan bijaksana serta tidak mengabaikan pertimbangan keadilan dirinya dan istrinya. Putri Chandrawati sebagai tergugat, kata pengacara Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, Minggu, 2 Desember 2023. Seperti yang kita ketahui bersama, sidang pembacaan vonis Ferdi Sambo akan digelar pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 9.30 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan pada hari Selasa majelis hakim akan membacakan vonis terhadap Bribka Riki Rizal dan Kuat Makruf. Ferdi Sambo berharap majelis hakim dapat memberikan vonis yang independen dan bijak terhadap dirinya besok. Rasamala meyakinkan tidak ada persiapan khusus untuk hukuman Ferdi Sambo. Menurutnya, Ferdi Sambo siap menghadapi vonis yang akan menimpanya. Sebagai pribadi, kata Rasamala, Sambo menyesali perbuatannya. Ferdi telah dituntut pidana seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sambo diyakini telah terbukti melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J dan merintangi perkara tersebut. Tak hanya itu, Ferdi juga diyakini telah merintangi kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Ia merekayasa kasus pembunuhan itu seperti polisi tembak polisi. Berikut tanggapan pakar hukum mengenai majelis hakim dalam kasus Sambo. Diartikan, aspirasi masyarakat itu dikatakan tekanan. Hakim tidak harus menerima dan juga tidak harus menolak. Kalaupun itu diterima oleh hakim nanti, itu adalah pendapatnya hakim. Mungkin seperti Pak Saur katakan tadi, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Apa sih aspirasi yang ada di dalam masyarakat? Itu nggak ada masalah. Secara yuridis dan teoritis itu sangat dimungkinkan, nggak ada problem. Tentu kita apa yang disampaikan oleh Pak Rasamala, tentu kita paham lah karena posisinya dia di mana, ya. Tentu pasti dia akan berkata demikian. Tapi kan sepanjang tidak ada bukti, itu kalau dalam arti mengingatkan hakim kita terima dengan baik. Tetapi kalau sepanjang tidak ada bukti bahwa itu adalah hakim dipaksa dan terpaksa menerima dari masyarakat, itu harus dimaknai, itu adalah pendapat daripada hakim. Boleh saja pendapat orang lain, pendapat ahli, pendapat masyarakat diambil alih oleh hakim, nggak ada salahnya. Itulah makna dari hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dari dahulu undang-undang pokok kekuasaan kehakiman bunyinya demikian, kecuali itu sudah dirubah. Saya nggak tahu juga, kadang kan begitu cepat peraturan perundang-undang kita rubah, kita nggak tahu ternyata udah berubah. Tapi sepanjang sepengetahuan saya itu belum dirubah, jadi nggak ada masalah. Atas perbuatannya itu, Ferdi diyakini melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP Jo pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Ferdi juga diyakini melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, Yungto pasal 32 ayat 1. UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1. Kedua Yungto pasal 55 KUHP. Sementara itu, orang tua Yosua dipastikan hadir dalam sidang pembacaan vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati besok. Kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukasi Manjuntak menyampaikan bahwa orang tua Yosua kekinian dalam perjalanan menuju Jakarta. Orang tua Yosua akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok tanggal 13 Februari 2023 pada saat pembacaan putusan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, kata Martin kepada wartawan, Minggu, 12 Februari 2023. Menurut Martin, harapan keluarga Yosua dalam persidangan besok hakim dapat memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa Putri Chandrawati harapannya dijatuhkan vonis 20 tahun penjara atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Harapan keluarga untuk vonis terdakwa Ferdi Sambo majelis hakim dapat memvonis sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penjara seumur hidup, dan untuk terdakwa Putri Chandrawati agar divonis melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ultra petita, katanya. Kata Martin,
Alasan Putri Chandrawati mesti divonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa karena istri Verdi Sambo tersebut dinilai sebagai pemicu peristiwa pembunuhan terhadap Yosua. PC. Putri Chandrawati, berdasarkan kesimpulan pada surat tuntutan jaksa penuntut umum, adalah sebagai pemicu dan yang menularkan niat jahat, mens rea, pertama kali kepada terdakwa Verdi Sambo dengan cara mengatakan diperkosa padahal tidak diperkosa sehingga membuat Verdi Sambo terprovokasi dan membuat perencanaan untuk merampas nyawa milik almarhum Yosua, ujarnya. Sementara itu dimintai tanggapan atas kasus yang menjerat mantan ex-Kadif Propam tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, vonis terhadap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Namun, Mahfud MD berharap keputusan hakim tersebut nantinya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tunggu saja, mudah-mudahan beritanya baik buat kita semua, bagi pencari keadilan, dan bagi mereka yang menolak kesewenang-wenangan, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya. Mudah-mudahan vonis besok itu menjadi berita bagus, kata Mahfud kepada wartawan, Minggu, 12 Februari 2023.